Oke, suara saya kedengaran ya? Oke, ada chat apa? Offline. Oke, mungkin ya nanti ke depannya bisa offline. Untuk sementara online dulu karena ya keterbatasan waktu, mungkin ada yang sibuk. Nanti kalau ada orang-orang atau yang mau gabung juga secara offline, mungkin kita bisa adakan. Oke, kita mulai aja ya sambil menunggu teman-teman yang lain. Dan mungkin untuk teman-teman yang nanti nggak sempat hari ini, tadi ada Mas Ihsan juga katanya belum bisa join, lagi ada meeting gitu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih sudah mau meluangkan waktu di Hipnoprana Masterclass yang free. Nah, bagaimana kalau saya katakan ternyata cara merubah dunia kita, persepsi kita dari luar ini adalah dengan energi dari dalam diri sendiri dulu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sih menggambarkan energi itu yang ada? Sebenarnya jangan dipikirin, karena pikiran itu terbatas, sementara energi tanpa batas. Dan bahasa tercerdas itu juga adalah energi. Sehingga ketika ada rasanya yang tidak enak atau rasa yang kurang nyaman, itu bisa jadi adalah tanda energi memberikan pesan kepada perasaan maupun juga pikiran. Dan ternyata karena bahasa tercerdas itu adalah energi, maka persepsi termasuk pikiran dan perasaan itu adalah dari energi yang kita bahas di ranah kesadaran namanya. Jadi bukan sebaliknya, bukan pikiran atau perasaan yang mempengaruhi energi, tapi energi dulu yang mempengaruhi pikiran dan perasaan. Dan baru diamati dengan kesadaran agar energinya bisa selaras dengan apa yang kita pikirkan dengan perasaan. Namun kenyataannya adalah banyak sekali orang yang tidak sadar dan melihat dunia ini seperti tidak baik-baik saja. Karena mereka akhirnya merasakan kekurangan, merasakan tidak tenang batinnya secara material hingga mental. Masalah-masalah ini timbul karena memang mungkin kita yang sudah berkesadaran energinya itu dunia ini sedang kacau. Mungkin saja kita nggak tahu. Karena tapi energi akan terus berjalan, berputar, namanya kan konservasi energi. Sehingga jika yang bisa kita amati adalah kesadaran kita, maka dari kesadaran, sudut pandang kita ini bukan melihat pikiran sebagai tuan. Jadi begini, ketika kita mengamati kesadaran, maka kita harus sadar bahwa pikiran itu bukanlah kita, termasuk perasaan bukanlah kita. Jadi kalau kita melihat gambar yang tidak mengenakan, itu pikiran saja. Melihat kata-kata, itu pikiran saja. Tetapi yang terjadi adalah kenyataannya sering banget kita, kalau belum sadar, atau banyak orang di luar sana bukan Anda, melihat pikiran, melihat kata-kata, melihat gambar langsung diamati, langsung dikaitkan dengan perasaannya sehingga timbullah rasa tadi. Yang sebenarnya mood itu dari rasa mempengaruhi refleksi kita ke dunia luar. Nah, artinya jika kesadaran ini sebenarnya kalau merupakan hal yang mudah dan sederhana, kenapa banyak orang yang justru belum merasakan nikmatnya berkesadaran? Nah, dan ternyata juga kenapa masih banyak butuh modalitas ilmu, ya seperti ilmu untuk mencapai kesadaran, pernafasan, meditasi, hipnoterapi, pranaterapi, untuk menuju ke sana. Nah, jadi perkenalkan, nama saya Fernando Prilian Adam, Certified Hypnoprana Instructor, Practitioner Neuro Linguistic Programming, yang membantu kamu untuk melepas beban traumatik, beban mental, emosional, hambatan-hambatan dari pikiran kamu sendiri yang sebenarnya kita itu sudah berkelimpahan, sudah keberlimpahan, sudah unlimited being. Kita itu makhluk tidak terbatas, ya makhluk spiritual yang memang sementara dalam wujud materi. Sehingga kalau kita sudah menyadari bahwa kita itu adalah makhluk unlimited being, ya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kita diciptakan sebagai makhluk yang baik, makhluk terbaik sebaik-baik makhluk, maka sebenarnya kita sudah cukup wa annahu huwa akhna wa aqna. Dia yang memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan. Setelah kaya dan dicukupkan. Berarti sudah cukup kita ini. Pertanyaannya adalah kenapa banyak sekali yang merasakan kekurangan. Yang timbul akhirnya ke dunia luar mereka, realita dan kehidupan mereka benar-benar kurang sekali. Baik dari uang, atau ketenangan, tidak tenang hidupnya penuh dengan rasa khawatir, penuh dengan rasa ketakutan, dan tidak mencapai kedamaian. Nah, itu akan kita bahas pada malam hari ini.
Nah, berarti kita tahu nih kata kuncinya kesadaran. Cuman bahasa Indonesia itu sadar, itu hanya sadar. Kalau bahasa Inggris itu ada banyak kata. Mindful, ya pikiran. Tapi mindful itu benar-benar pikiran yang sadar penuh. Ada awareness, ya kesadaran. Ada consciousness gitu. Beda. Jadi kalau misalnya kita sekarang sadar, mungkin kenapa Mas kan sekarang kan saya sadar nggak tidur, nggak mabuk, nggak pingsan. Iya sadar, tapi maksudnya bukan kesadaran yang sekarang ada gitu. Tapi kesadaran yang lebih tingkatannya kita bisa masuk lebih dalam lagi, lebih dihayati lagi. Jadi nanti ada istilah di pengembangan diri atau juga dunia spiritual namanya letting go. Jadi dia lebih menggambarkan bahwa perasaan atau emosi itu diuapkan, kayak dilenyapkan tapi dengan cara menguap gitu. Dirilis, dilepaskan. Tapi ada juga yang namanya letting in. Jadi kita itu merasakan perasaannya, diamati, dirasakan sampai akhirnya lenyap ke dalam diri kita. Sebenarnya sama aja, karena kita juga ruang, istilah-istilah itu hanyalah penyebutan saja, kita nggak usah pikirin, karena perasaan itu memang ruang, kita ada ruang perasaan itu yang tidak terbatas tadi, jadi kita semakin selami ke dalam, justru semakin tanpa batas. Seperti teori yang sudah ilmiah juga, bahwa energi itu ya, atau sebuah objek, apapun termasuk emosi, 99,9999% adalah ruang kosong. Jadi kalau kita bisa melihat bahwa tembok adalah keras, itu luarnya aja. Tapi kalau diselami itu adalah ruang kosong. Demikian juga adalah emosi. Maka emosi itu kalau kita selami sampai dalam, sampai benar-benar diselami lagi, akan timbul, akan masuk kita ke dalam ranah yang damai, ketenangan, kekosongan. Tapi bukan hampa. Dia damai, tenang, yang ikhlas. Nah, oleh karena itu, pada malam hari ini di free master class ini kita akan belajar gimana caranya agar bisa sampai ke tahap itu, bisa jadi ya. Dan juga berdasarkan pengalaman saya selama 10 tahun di dunia pengembangan diri. Oke, di sini sekarang saya sebagai teman sharing dan berbagi pengalaman juga. Ternyata pikiran itu memang sangat mengerikan kalau kita itu hanya menempelkan segala sesuatu pada pikiran. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena selama 10 tahun ini saya belajar tentang pikiran. Ilmu hipnosis hipnoterapi itu fokusnya pada kata-kata pikiran, walaupun memang pikiran yang mempengaruhi perasaan, tapi tidak secara langsung bahas tentang perasaannya, bahas secara langsung tentang energinya, sehingga terjebaklah dalam sebuah fenomena melekat dengan pikiran. Jadi apapun yang dipikirkan itu yang terjadi. Contoh, makanya namanya pikiran sadar dan juga pikiran bawah sadar, ya. Dilekatkan lagi dengan kata pikiran, sadar dan bawah sadar, ada lagi atas sadar, pikiran lagi. Yang padahal kalau kita mau mengamati dari kesadaran yang utuh, pikiran itu bukanlah kita. Gitu. Maka akhirnya saya lama-lama juga menyadari, oh ternyata ini bukan yang saya cari. Bukan ini loh yang saya cari. Masih ada lagi hal yang ingin saya pertimbangkan untuk saya pelajari. Sehingga ketika banyak orang yang nggak sadar dan melihat dunia ini tidak baik-baik saja, itu akibat pikirannya dulu, ya, karena perasaannya sudah terjebak di energi yang negatif. Itu. Akhirnya kekurangan uang, kekurangan batinnya secara tenang tuh nggak bisa dapet. Penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, ya kan? Kalau sudah seperti itu, dia akhirnya mempunyai persepsi yang tidak lurus gitu. Lurus tuh kita harusnya mengamati dari keadaan spiritual. Nah, mungkin banyak orang juga yang masih belum meyakini spiritual itu ya, hubungan lurus kita dengan pencipta. Kayak tadi saya bilang, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bukan hanya tentang kita itu sebaik-baiknya makhluk, tapi juga ciptaan yang sempurna, sudah berkelimpahan. Sudah banyak sekali yang bisa kita dapatkan di dunia ini. Sudah seapa adanya, apa-apa udah ada. Jadi kalau misalnya kita masih mengeluh, ternyata memang pikiran kita dan perasaan kita yang menjebak kita, yang melimitasi kita. Termasuk ketika saya belajar hipnoterapi, hipnosis, itu ternyata saya, ini pengalaman pribadi saya, jadi terjebak dengan sebuah pemahaman. Karena ternyata pemahaman hanyalah sebuah pemahaman. Pikiran hanyalah sebuah pikiran. Saya lepas daripada itu. Jadi kalau nggak dilepaskan, saya terlimitasi dengan yang namanya konsep belief yang ada di situ tadi. Jadi kalau mau ditingkatkan lagi, dilanjutkan lagi, barulah mengenal perasaan. Yang jadi masalah adalah hipnoterapi itu tidak membahas masalah secara detail. Masalah-masalah yang berkaitan dengan emosi. Dia pikiran dulu, baru pengaruhnya ke perasaan, bukan dengan emosi secara langsung. Tetapi ada baiknya,
pintu masuk saya mengenal dunia perasaan adalah hipnoterapi. Karena di hipnoterapi kita belajar tentang trans. Nah, trans itu tidak dibahas di ranah yang lain, seperti ilmu-ilmu yang meditasi atau ilmu yang kesadaran yang lain, termasuk ranah. Tapi di hipnosis kita bahas, makanya kita kembangkan. Jadi kita ini akan bahas, mungkin nanti juga ada yang punya pengalaman emosional dan lain sebagainya. Coba cek, kita kan semua punya emosi nih. Makanya di sini sebagai master class, kita tuh sebagai master atas emosi kita sendiri. Nah, jadi saya berbagi pengalaman juga, termasuk diri saya sendiri dan orang lain saya temui, sama 10 tahun ini ternyata pikiran itu yang menjebak. Kalau kita itu menjadikan pikiran sebagai tuan, maka pikiran itu secara otomatis, bayangin ini secara otomatis, membuat diri kita tuh ketakutan, kekhawatiran, nanti terjadi ini, nanti terjadi itu, atau kembali ke masa lalu, aduh ada hal-hal yang tidak mengenakan, ada sejarah yang mau diubah, saat ini rasanya nggak enak, kok begitu ya rasanya, kenapa aku dulu begini ya, dan lain sebagainya. Maka dia spinning, muter-muter terus di situ, sampai akhirnya dia tidak bisa mendapatkan ketenangan batin. Terus bagaimana kalau hidupnya seperti itu? Nah, karena belum mencapai kesadaran. Nah, kalau kata di Indonesia kan kesadaran ya, tapi kalau di bahasa Inggrisnya banyak tuh. Awareness, consciousness yang akan kita bahas. Mindfulness gitu. Oke, tetapi memang pintu gerbangnya adalah hipnoterapi. Jadi memang kalau kita mau bahas secara pikiran, tetapi di masterclass kali ini mungkin ada beberapa yang mengenal saya sebagai hipnoterapi juga. Nah, sekarang ada juga tuh teman yang bilang ke saya protes. Bukan protes sih, kayak kok sekarang Nando kamu gini ya, bahasnya tuh bukan pikiran lagi. Pikiran sadar, pikiran bawah sadar. Saya bilangnya alam sekarang, alam sadar, alam bawah sadar. Karena saya memang terlekat tuh dengan kata pikiran sebelumnya. Jadi ketika saya ganti dengan alam, karena memang kita ini kan alam ya, semesta, mikrokosmos kita itu. Kalau alam semesta ini makrokosmos, kita tuh mikrokosmos. Sehingga kalau kita terinspirasi sebenarnya dari kesadaran. Inspirasi itu datangnya dari kesadaran, dan intuisi juga datangnya dari kesadaran, bukan dari pengetahuan yang kita miliki. Kita tuh nggak tahu apa-apa, ilmu tuh ada bukan karena kita, ilmu tuh ada karena kesadarannya. Kalau kita melekatkan diri kita kepada ilmu pengetahuan, maka di situ nanti muncul emosi-emosi yang datang, yang akan melekatkan diri kita lagi kepada hal-hal yang lebih material, yang justru kita akan terjebak di situ. Kayak menarik ya, asik banget kayak gini. Jadi semakin kita melekat dengan kata pikiran, maka semakin otomatis dia bekerja, ketakutannya bekerja terus-terusan, makanya sering banget saya dapat pesan gitu ya. Gimana ini katanya? Saya tuh mau lanjutin lagi. Ini kata subscriber saya tuh. Jadi ini tolongin saya gitu. Saya masih terjebak, saya masih rasanya pusing, rasanya masih nggak enak gitu. Nah itu tadi padahal saya udah jelasin ya. Dan ternyata ketika dulu saya masih belajar hipnoterapi, saya inginnya orang tuh semuanya belajar hipnoterapi. Padahal kenyataannya nggak harus gitu. Ada orang yang hanya belajar stoikisme, dia udah bijak. Jadi ternyata balik lagi, jangan sampai saya yang membantu mereka. Niat saya gini, agar mereka tuh bisa terinspirasi. Lah siapa saya? Tapi bukan siapa-siapa. Yang ternyata terjadi adalah mereka yang memberikan kesadarannya, inspirasi. Jadi inspirasi itu datang ke kesadarannya mereka sendiri. Jadi ketika ada saya jelaskan misalnya do re mi gitu. Oke, ada yang ngikuti do re mi, ternyata nggak cocok bagi dia. Yang nggak apa-apa. Saya nggak harus sakit hati, saya nggak harus oh ya udah biarin aja. Ternyata ketika dia dapat inspirasi dari kesadarannya, oh aku maunya fa sol la si do dan works untuk dia, ya nggak apa-apa. Nah, di sini di masterclass ini saya juga akan memberikan apa ya perbandingan juga, bukan berarti jadi disclaimer dulu, bukan berarti ini satu-satunya cara, bukan berarti ini satu-satunya yang paling cocok. Bisa jadi Anda itu juga tidak cocok dengan apa yang saya lakukan. Saya melakukan journaling sebelumnya, saya melakukan pembelajaran, pengembangan diri, saya melakukan meditasi. Nah, belum tentu Anda cocok dengan semua itu, bisa jadi pakailah intuisi Anda, pakailah kesadaran Anda untuk membantu intuisi Anda terus mendapatkan ilmu yang Anda mau. Contoh juga, dulu saya tuh hobi banget baca buku. Jadi saya sampai ngumpulin buku-buku yang belum saya baca sampai sekarang. Takut ini butuh, takut buku yang ini nanti pengen baca gitu. Ujung-ujungnya apa? Nggak kebaca juga gitu. Nah, ketika saya belajar kesadaran, bukan ilmu itu yang saya cari, tapi ilmu itu yang datang. Contoh, jadi ketika saya sudah berkesadaran, ya klaim saya kan sudah berkesadaran nih, kita kan memang inginnya berkesadaran nih. Jadi ketika kita itu sudah berkesadaran, maka
ilmu itu sendiri yang datang sesuai intuisi kita. Tapi intuisi itu bisa bekerja dengan syarat kita bisa melepas beban emosi itu dulu. Nah, menarik ya. Jadi bagaimana cara kita melepas beban emosi? Sekarang kita akan belajar caranya. Dan kita kenal dulu emosi itu seperti apa. Karena di hipnoterapi sendiri memang kita itu tidak belajar emosi secara langsung. Pengaruhnya iya dari pikiran. Dan cara terapinya ya. Tapi ternyata ada cara lebih simpel dan justru digabungkan dengan cara-cara yang alami. Termasuk kita kenal trans gitu ya. Kalau kita udah mengenal trans dan akhirnya kita bisa jadi enak gitu belajarnya. Tapi diingat disclaimer juga, bukan saya yang memberikan inspirasi, tapi kesadaran Anda sendiri yang memberikan inspirasi dan pengetahuan kepada diri Anda. Jadi bukan tanggung jawab saya. Jadi kalau misalnya dulu saya berpikiran bahwa oh ya itu tanggung jawab saya agar kalian itu paham, agar yang belajar dengan saya itu paham. Lah siapa saya gitu, nggak perlu begitu. Memang harusnya kesadarannya sendiri yang memberikan hidayah gitu atau memberikan kesadaran, inspirasi dan intuisinya untuk bisa belajar sesuatu. Otomatis, makanya berarti dari situ kesimpulan saya adalah memang ilmu bukan kita yang punya. Dan akhir-akhir ini pun saya juga sering mengalami itu yang namanya intuisi ilham datang gitu. Berarti ya memang ilmu itu begitu, energi bukan berarti kita lekatkan dengan pemahaman kita, oh ya, jadi dulu saya belajar itu banyak sekali, belajar sampai akhirnya saya detailkan, susun, rapi, sistematis, nggak kepake juga gitu. Jadi kalau nggak kepake itu buat apa? Nah, ternyata ketika saya lepaskan semua itu, bahkan saya lepaskan diri saya dengan gelar, saya lepaskan diri saya yang tadinya saya ada kebanggaan gitu gelar S2. Buat apa? Nggak ada. Jadi ketika saya sudah lepaskan, emosinya mengalir saja hidup ini dan lihat apa-apa saya dapatkan itu. Sesuai dengan apa yang saya niatkan, dapat gitu. Nah sekarang kita akan bahas tentang hipnoprana. Dan tujuan hidup ini kan berkembang ya. Nah, ada orang bilang, ditanya tujuan hidup apa? Bahagia gitu. Nah, kalau dalam konsep mindfulness, dia ada 3 premis. Satu, hidup itu tidak permanen, yaitu berubah. Kedua, hidup itu netral. Tiga, hidup itu bisa jadi penderitaan loh. Kalau begitu. Jadi bukan hidup itu bisa jadi kebahagiaan, tapi hidup itu bisa jadi penderitaan. Nanti kita akan bahas satu-satu yang tentang konsep mindfulness juga, tapi sekarang kita akan bahas kenapa tujuan hidup kita berkembang, yang mana di dalam kehidupan itu pasti ada penderitaan dan juga kebahagiaan bersamaan. Ya, nggak harus memang kita itu pasti bahagia atau nggak harus juga kita pasti menderita. Berkembang itu mau bahagia mau menderita itulah termasuk salah satu pengembangan diri kita. Kita bisa berkembang dari situ. Jadi ketika ada orang melekatkan dirinya dengan emosi, aku nggak suka dengan ini, aku nggak mau, ada orang nggak suka sama aku, orang benci sama aku di kantor dimarahin bos aku dan lain sebagainya, maka di situ dia jadi tidak berkembang karena dilekatkan lagi emosinya dengan pikirannya dia. Oke, saya akan langsung masuk ke slide. Oke, kelihatan, oke, udah kelihatan ya. Nah, Hipnoprana Masterclass di sini sekarang dipersembahkan oleh Hipnoprana. Saya sebagai Certified Hipnoprana Instructor dan Practitioner Neuro Linguistic Programming. Nah, jadi apa itu Hipnoprana? Sebelum saya jelaskan, jadi hipno itu seperti yang udah kita ketahui, yang belajar itu hipnosis ya, hipnoterapi. Nah, belajar tentang ilmu pikiran, alam sadar, alam bawah sadar. Nah, prana itu adalah bioenergi. Tetapi ketika sudah masuk dalam satu kata ini adalah sebuah kata baru, yaitu hipnoprana, yang punya hipnoprana adalah modalitas, yaitu sinergi kekuatan pikiran, perasaan, dan energi tanpa batas. Seperti yang tadi sudah kita jelaskan tentang energi, maka kalau dari sini kita bisa nih, ternyata enak. Gak hanya tentang hipno pikiran, tidak terbatasi, terlimitasi oleh pikiran, dan ternyata akhirnya dengan hipnoprana, kita ini bisa mencapai apapun yang kita niatkan, itu kurang lebihnya. Dan bahkan di dalam kelas masternya nanti ya, kalau sudah ikut pelatihan master, itu ada satu modalitas yang saya sangat praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, namanya meditasi hipnoprana. Jadi hipnoprana ini luar biasa, dan tapi disclaimer lagi, ini hanyalah salah satu cara untuk Anda. Bukan berarti Anda itu harus ikut hipnoprana. Jadi di sini saya hanya memperkenalkan apa itu hipnoprana. Bisa jadi Anda di luar sana ikut meditasi, silahkan. Ikut access consciousness, silahkan. Mindfulness, silahkan. Tapi di sini saya akan menjelaskan, ternyata menurut saya hipnosis saja belum cukup kalau kita tidak belajar tentang energi yang tanpa batas.
Nah, untuk kita melepaskan diri, ya, untuk kita melepaskan diri dari beban, agar kita tuh bisa mencapai energi tanpa batas tadi, kita harus mengenali istilah dulu yang namanya emosi. Saya sering banget menggunakan kata istilah E-strip motion. E-strip motion. E-motion. Nah, E kan energi. Strip motion. Motion itu pergerakan. Manusia dasarnya itu bergerak karena emosi, bukan pikiran. Kita ada karena emosi orang tua kita yang saling menyatu. Ada akhirnya orang tua kita melahirkan anak. Itu semua karena emosi. Kita mau hidup karena emosi. Kita hidup untuk anak karena emosi. Kita hidup untuk bekerja karena emosi. Pikiran hanyalah cara untuk kita mendapatkan hal-hal yang teknis dan matematis. Sistematis saja dia. Jadi ketika kita itu malah melekatkan diri kita dengan pikiran, maka terbalik nanti akhirnya. Pikiran itu yang mengikuti emosi dulu. Tapi emosi kadang kita tidak bisa lepas kalau belum kita maknai secara benar, secara netral. Jadi akhirnya kita jadi terjebak dalam sebuah emosi yang berputar-putar dalam kehidupan kita. Padahal emosi itu bagus untuk perkembangan kita. Seperti saya bilang tadi, tujuan hidup untuk berkembang. Maka kalau kita sudah bisa melepaskan beban emosi, sebenarnya bisa kalau kita mendapatkan apapun yang kita niatkan. Karena kita tuh sudah terhubung dengan pencipta, dengan Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Saya tuh suka banget dengan ini, dengan ayat ini. Karena memang kita tuh sudah sempurna. Saya ingatkan juga kepada diri saya sendiri, kita sudah berkelimpahan, sudah unlimited being, sudah apa adanya, apa-apa tuh udah ada. Saya mau minum, udah tinggal minum. Nggak harus gali air, nggak harus gali sumur, kalau mungkin. Jadi semua udah apa-apa ada disediakan. Jadi kalau misalnya kita masih merasa ada yang kekurangan, berarti ada yang salah tuh hubungannya dengan penciptanya. Hubungan spiritualnya maupun bagaimana cara dia mengelola pikirannya, emosinya. Gitu. Nah, oke, kita lanjutkan. Jadi kalau banyak sekali ya terapi dan pengembangan diri di luar sana. Ini saya bagi dua dulu. Jadi yang lebih kepikiran itu ada namanya hipnoterapi, ada NLP, Neuro Linguistic Programming, ada CTC, ya, Creative Trauma Cleansing, ada EFT yang tapping, yang Emotional Freedom Technique, ada tapping, dan semua ini bagus, ada bars dan lain sebagainya. Tetapi ini masih di sekadar ranah pikiran. NLP juga bagus, kayak Human Model of the World-nya. Tapi ini semua masih sebatas pikiran. Dan memang pikiran mempengaruhi perasaan. Catat ya, jadi bukan berarti ini hanya pikiran toh. Enggak. Tapi memang dalam prakteknya, dalam terapinya, itu pasti ada pengaruh dengan perasaan. Namun saya selama 10 tahun ini, merasa bahwa, oh, kenapa saya justru malah terjebak dalam dunia pikiran aja ya? Memang pikiran itu powerful, luar biasa, sangat luar biasa. Kalau misalnya kita sudah mengamati dari kesadaran. Oh, ternyata kata kuncinya adalah kita mengamati dulu dari kesadaran, baru bisa kita mengamati pikiran. Dan baru juga kita bisa mengamati perasaan. Sementara banyak orang di luar sana tidak bisa memahami pikiran dan perasaannya, akhirnya terjebak. Maka akhirnya dia menimbulkan rasa ketakutan, kekhawatiran, hal-hal negatif bahkan terjadi dalam kehidupan dia. Kalau berdasarkan hukum law of attraction, law, kita hanya bisa fokus pada satu mood dalam satu waktu, dalam satu event, dalam satu kejadian. Bayangin kalau kita memikirkan sesuatu yang negatif, perasaan juga ketarik yang negatif. Maka seluruh hukum alam semesta ini menarik ke dalam hidup kita hal-hal yang negatif. Jadi mood itu sangat berbahaya kalau kita tidak amati. Amati, sadari, kita rilis, kita lepas, baru juga bisa kita mendapatkan hidup yang berkelimpahan, yang udah apa adanya. Lalu secara spiritual ada Reiki, ada Prana, ada Kundalini, ada Ho'oponopono yang dari Hawaii, ada meditasi bebas. Dan kalau kita misalnya, kalau Anda juga mempraktekkan kedua hal ini, ya silakan saja, bagus malah. Jadi Anda bisa mengamati kesadaran dari berbagai sisi pikiran juga spiritual. Cuma kadang di hipnoterapi mereka memang tidak ini ya, tidak secara langsung membahas tentang spiritualnya karena pikirannya aja. Nah, bagi orang-orang yang skeptis dan bagi orang-orang yang logis, itu mungkin cocok banget. Tapi ternyata berdasarkan pengalaman saya juga ketemu orang-orang yang akhirnya dia ngeluh tuh. Saya sudah banyak ikut pengembangan diri tapi masih stuck, terjebak aja. Ya karena itu tadi ternyata ada hubungan spiritualnya yang belum lancar, belum holistik, belum secara penuh satu kesatuan ya, keutuhan gitu. Saya sering banget dengan kata keutuhan. Ya kita utuh karena Tuhan. Kalau kita utuh, maka kita bisa selaraskan energi, pikiran dan perasaan kita.
Nah, ini jadi yang saya maksud holistik tadi, kan ada tadi yang pikiran yang hipnoterapi, neurolinguistic program, dan sebagainya, itu juga ada Reiki, Prana, Kundalini, Ho'oponopono, dan meditasi. Dan sekarang, holistik ini adalah ilmu yang saya pelajari, jadi memang akhirnya dia menggabungkan pikiran dan perasaan. Jadi bebas, disclaimer juga dari sini, Anda bebas memilih mau nanti di luar sana, mau memakai ilmu yang manapun, belajar yang ini terserah untuk relevansi, kecocokan dalam diri Anda juga. Seperti yang saya bilang tadi, inspirasi itu didapatkan dari kesadaran Anda sendiri. Bukan saya yang membantu Anda. Oke, dalam prinsipnya, metode-metode ini, cara-caranya, atau informasinya secara fisik, material saya yang kasih tahu gitu, saya yang berikan. Tetapi itu pilihan Anda, kesadaran Anda, intuisi Anda, inspirasi Anda yang menerima itu. Sehingga nanti, oh ya, yang cocok untuk saya, ya terserah. Misalnya Anda bilang, saya lebih memilih mindfulness, MBSR, mindfulness based stress reduction. Ya, bebas di situ nanti ini mindfulness versi John Kabat-Zinn. Ya, ada juga access consciousness. Apa itu access consciousness? Sekarang itu adalah ada modalitas yang dia membuat sebuah clearing statement. Whatever it is, time a godzillion, uh, right, wrong, whatever it is, time a godzillion, will you destroy and create it all, katanya. Jadi apapun yang terjadi, sebenarnya dalam hidup kita tuh titik poinnya, titik kekosongannya adalah saat ini. Gitu. Yang menarik. Jadi, oh ya, mindfulness sudah saya pelajari, memang di mindfulness ada 3 tadi premisnya, yang semua hidup ini pasti berubah, hidup ini netral, dan semua hidup bisa jadi penderitaan, karena penderitaan itu diciptakan dari hasrat keinginan. Keinginan itu dari 4, yang itu dia ingin rasa aman, terus rasa ingin dicintai dan diakui, terus dia juga rasa ingin terpisah. Terpisah tuh dia akhirnya, dia artinya begini, ya memang hanya satu-satunya dia, gitu. Makanya orang ingin jadi satu-satunya gitu, jadi yang spesial gitu. Makanya kalau kita nonton film kan pasti ada main karakternya kan, ada orang pilihan yang kita lihat dari sudut pandangnya dia gitu. Dan ada juga mengendalikan. Ketika tadi 4 hasrat ini tidak dikendalikan, tidak dilepaskan emosi-emosi ini, maka dia terjebak juga di situ. Nah, itu yang menjadi asal dari premisnya hidup bisa jadi penderitaan berdasarkan mindfulness versi John Kabat-Zinn. Nah, untuk access consciousness, nah, ini juga seperti yang saya bilang tadi, whatever it is, time a godzillion, will destroy and create it all. Yes, terus dia bilang, clear statement-nya, right, wrong, good, bad, POC and POT, all nine, short, boys, prophet, and beyond. Saya jelasin sedikit bahwa di access consciousness itu berarti right and wrong itu bukan berarti mereka nggak peduli sama benar dan salah, bukan. Itu adalah kesadaran kita yang mengamati. Bahkan ketika kesadaran kita mengamati ada hal yang salah benar, itu nggak lagi kita pedulikan, nggak lagi kita fokus pada hal itu. Kita akan fokus pada hal-hal yang lebih tinggi lagi, yaitu kesadaran sendiri, kesadaran yang murni. Lalu good and bad, apa yang kita suka, apa yang tidak kita suka. Jangan-jangan selama ini kita melekat yang baik dan buruk itu masih melekat di konsep pikirannya. Gitu. Pot and POC, point of creation sama dengan point of destruction. Kita berpikir tentang masa lalu, kita berpikir tentang masa depan. Buat apa? Masa depan yang tidak terjadi, ketakutan-ketakutan itu. Masa lalu yang sudah terjadi yang tidak bisa kita ubah. Buat apa? Karena itu nggak akan terjadi apa-apa kalau kita malah pikirin. Karena kita nggak akan ubah. Kita bisa rasakan, kita bisa amati saja perasaannya agar bisa kita lepaskan. All nine, itu 9 emosi dasar yang akan kita jelaskan pada malam hari ini. Short, kependekannya adalah manusia itu cara termudahnya adalah dengan memberikan punishment, hukuman, dan reward. Makanya konsep surga dan neraka itu untuk orang-orang yang belum berkesadaran itu sangat efektif. Itu ya, jadi begitu. Ada boys itu spare ball bagi dia. Energi itu seperti ball kita ini, kita jadi bisa menggambarkan energi itu sebagai bola. Terus ada lapisan-lapisan juga seperti bawang yang kita kupas, makin lama makin dalam, makin dihayati, makin dalam kekosongan tadi. Prophets, ya, prophet itu point of view, avoiding dan defending. Nah, terakhir itu beyond. Jadi itu tadi. Whatever it is, time a godzillion, will you destroy and uncreate it all? Yes, right, wrong, good and bad, pot and POC, all nine, short, boys, prophet, and beyond. Ya, kalau kita udah bisa melepaskan dari itu semua, beyond, energi tanpa batas. Ada Sedona Method dengan prinsip 3 pertanyaan dasar. Kalau mengikuti lagi seperti kapan mau melepaskan emosi-emosi ini, bisa nggak melepaskan emosi-emosinya, mau apa enggak, terus kapan, sekarang. Itu yang menjadi basic. Ada lagi pertanyaan-pertanyaan detail dari Sedona Method. Terus dia ada SAFE, ya, Spiritual Emotional Freedom Technique,
ya, karyanya Pak Faiz. Dan juga Hipnoprana ini modalitas yang foundernya adalah Master MC Zain, Pak Muhammad Khairul Zain yang biasa dikenal sebagai Master MC Zain. Nah, terserah Anda mau memilih yang mana, bebas. Jadi ketika Anda mau memilih salah satunya bukan berarti yang salah satunya itu jelek, enggak. Nah, saya juga sering ketemu dengan banyak orang yang saling membanding-bandingkan. Ini yang keliru. Padahal seperti yang saya sudah jelaskan tadi di awal, pikiran dan perasaan itu sama, pikiran dan perasaan itu saling mengait, maka tidak bisa dibandingkan. Seperti juga ilmu holistik sekarang, tidak bisa dibandingkan, semuanya itu sesuai dengan inspirasi Anda, intuisi Anda mau yang mana, terserah. Inspirasi Anda mengarahkan Anda ke yang mana, mau belajar yang mana, semua ini bebas dan bisa jadi cocok buat Anda. Terserah, bebas. Mau ikut semuanya boleh. Jadi kalau misalnya Anda terbantu dengan salah satunya, disclaimer, tidak ada yang benar kalau untuk memilih. Tidak ada keputusan yang benar. Yang ada hanya keputusan. Nanti inspirasi itu baru datang sesuai dengan kecocokan diri Anda. Nah, saya pribadi memilih Hipnoprana ketika saya sudah memahami bahwa kekuatan sinergi pikiran, perasaan, dan energi tanpa batas itu sangat luar biasa. Karena kembali lagi seperti saya jelaskan, mindfulness sudah saya pelajari, access consciousness sudah saya pelajari, sedentary method sudah saya pelajari, safe sudah saya pelajari juga, ditambah tapping dari EFT kan, Gary Craig itu penemunya EFT, Emotional Freedom Technique, ini ditambah spiritual karena ada doa, mantra, ada juga mindset, perasaan yang harus kita selaraskan dengan hubungan spiritual. Nah, Hipnoprana semua juga sudah mencakup itu semua, karena jadi kita bisa lebih enjoy, lebih menikmati hidup, dan kurang lebih sama. Nah, tapi silakan Anda yang memilih. Nah, saya jelaskan juga berarti, nah hipnoprana apa? Seperti yang sudah di awal, sinergi pikiran, hati, dan energi tanpa batas. Nah, bayangin ya, kalau sudah energi tanpa batas, kita harus menyadari bahwa kita adalah unlimited being, berarti kita tinggal fokus tools-nya, pikiran dan perasaan tadi. Nah, kalau kita udah bisa mengamati, dan akhirnya kita netral semuanya, nah kesimpulannya adalah dari sinergi tadi, kita bisa mencapai apapun yang kita inginkan. Bahkan yang kita butuhkan, karena Tuhan sudah menyediakan semua itu. Oke, jadi ada juga pilarnya kita, energi ya, dimulai dari yakin, terus nanti dari niat. Nah, niat, makanya penting sekali niat. Terus terus selanjutnya rasa, baru pikiran. Nah, ini 5. Ada 5, energi, yakin, niat, rasa, dan pikiran. Dan ketika kita sudah bisa menggenggam semuanya itu, karena kita sudah keberlimpahan, maka apa yang terjadi? Pastilah muncul rasa syukur, sabar, pasrah, ikhlas, dan cinta. Itulah kesadaran. Kalau misalnya masih belum ada rasa ini, berarti kita harus latih kesadarannya begitu. Karena kalau sudah sampai di kesadaran, pasti kita akan dengan otomatis syukur, sabar, pasrah, ya sikapnya pasrah, kedamaiannya di dalamnya ikhlas, dan timbullah rasa cinta untuk semua makhluk alam semesta. Nah, jadi seperti yang saya bilang, pikiran itu merepotkan. Jadi kalau berdasarkan dulu saya belajar juga harusnya begini dan begitu, harus terurut, harus terarah, gitu ya. Oh, ini data informasi pengetahuan pikiran sadar 12%. Ada di situ ada ego, ada gelombang otak, netral. Yang pikiran bawah sadar netral. Terus dia sugestif, punya emosi, menyimpan pengalaman 88%. Coba kita sekarang nggak usah fokus dulu ke sini, kita sekarang langsung diamati saja. Ya udah, alam sadar dan alam bawah sadar, udah sesederhana itu. Gak perlu kita capek-capek memikirkan itu, karena ya pikirannya hanya sekadar pikiran. Dan kalau mau memikirkan pun energi tadi, yang gak usah dipikirin. Kalau mau memikirkan, ya gambarin aja visualisasi bahwa energi seperti bola. Bola itu nanti bulat, masuk ke dalam diri kita. Terus kita kembangin lagi sebesar rumah kita kembangin lagi sebesar kota kita, sebesar pulau, sebesar planet bumi, bahkan seluruh alam semesta. Yang walaupun sebenarnya energi nggak usah dipikirin bentuknya bagaimana, karena energi itu udah pasti ada dan sudah pasti dia bekerja, udah pasti dia ngalir, aliran alam semesta dengan energinya. Nah, kita lanjut pada topik yang selanjutnya, yaitu pelepasan. Kita mengenal emosi, maka apa emosi itu? Justru bukannya emosi itu kita lepaskan. Saya minum dulu. Bukan berarti emosi itu kita lepaskan lalu kita jadi mati rasa, ya, enggak. Mati rasa itu justru malah dia di level yang apatis, sangat rendah. Jadi dia tidak bisa merasakan apapun, dan saya pun pernah merasakan hal itu. Makanya saya ingin berbagi pengalaman. Saya pernah dalam kondisi tahap yang mati rasa. Mati rasa sehingga apapun nggak ada rasanya. Itu
nggak bisa ditolong. Jadi konsepnya di dalam pikiran itu yang muncul adalah gambaran narasi yang emang gak usah ditolong, nggak bisa ditolong, aku nggak bisa ditolong begitu. Itu masa lalu saya tuh itu. Jadi ketika sudah dalam kondisi apatis, banyak orang yang salah kaprah tentang memahami emosinya. Sehingga kalau dia bilang aku udah mati rasa. Nah, pelepasan itu bukan mati rasa. Pelepasan itu justru meningkatkan kesadaran kita agar bisa mencapai keikhlasan. Bukan jadi mati rasa. Justru kalau mati rasa itu harus dibantu untuk bisa ditingkatkan. Nah, banyak orang juga yang salah kaprah tentang bagaimana cara dia mengolah emosinya. Ada 3 cara biasanya orang yang belum memahami emosinya, maka dia ketika ada masalah, ketika dia ada kemarahan, kebencian, ketakutan, kekhawatiran, dia supres masuk ke dalam hatinya. Disupres. Satu disupres, maka artinya ditekan. Yang kedua, diekspresikan. Supres, lalu 2 diekspresi. Nah, ekspresi ini seperti contoh marah. Marah itu dia pikir diekspresikan, oh lega, lepas. Enggak, marah. Beda ya antara sikap marah dengan emosi marah. Marah itu positif, bisa jadi positif kalau berdasarkan sikap, bukan karena emosi. Karena marah itu juga bisa jadi hal yang kita butuhkan di keadaan-keadaan yang memang kita harus marah. Tapi marah di sini emosinya. Makanya saya sering ketemu ada juga, enggak, bentar, aku lagi marah, aku lagi jengkel, dia lagi marah. Dia mengidentifikasi dirinya sedang marah. Nah, itu salah, nggak boleh. Karena marah itu ya marah. Kalau misalnya lagi marah, saya lagi marah sekarang, ya udah habis itu ketawa, selesai. Tapi marahnya marah kalau misalnya dalam kondisi yang memang harus marah. Nah, ketika orang marah, dia ekspresikan, itu bukan dirilis, bukan dilepaskan, justru dia masukkan lagi ke dalam self talk-nya, ke dalam self image-nya dia. Sehingga kalau dia terus-terusan marah, dia melekatkan dengan emosi marahnya, dia bisa menjadi pemarah. Jadi diekspresikan ketakutannya, kekhawatirannya gitu. Yang ketiga adalah dengan distraksi. Yang pertama adalah disupresi, ditekan, kedua diekspresi, ketiga didistraksi. Nah, ketika didistraksi, apa yang terjadi? Makanya sekarang banyak sekali istilah orang-orang healing katanya. Padahal dalam dunia terapi healingnya penyembuhan, menyembuhkan pikiran, perasaan, ya terapi. Tapi healing di sini maksudnya apa? Yang sering disebut dengan generasi Z mungkin zaman sekarang ya. Jadi dia healing katanya. Itu liburan jalan-jalan. Itu distraksi. Dia hanya kabur dari masalahnya. Dia kabur dari perasaannya. Bukannya dealing atau deal, duduk mengamati kesadarannya, mengamati apa yang dia rasakan emosinya, tapi dia malah kabur terus-terusan. Akhirnya dia menumpuk beban baru, menumpuk masalah baru dan emosi baru, sehingga yang terjadi adalah semakin dia ya kacau mentalnya begitu. Dan terakhir yang akan kita lakukan adalah releasing, pelepasan. Bagaimana caranya? Gampang sebenarnya. Ya, perlu diproses juga ya. Saya pun dengan label ya dulu. Dengan label akhirnya saya bisa lepas dari label-label itu. Saya dilabeli dengan yang memang otak kiri, introvert, terus kaku dan lain sebagainya. Akhirnya ketika saya melepaskan label itu, ya saya bukan itu semua. Fernando Perang Adam, kalau masih dalam label, saya ada pengetahuan itu, informasi itu, orang yang memahami hipnoterapi, orang yang bisa menjelaskan hipnoterapi, padahal saya kan lebih daripada itu. Saya unlimited being, gitu. Tidak terbatas. Boleh mengamati kesadaran, mengamati pengetahuannya itu, tapi tidak melekat. Nah, itu kata kuncinya tidak melekat. Kalau kita lekatkan pada label itu, ada dasarnya iya mungkin membantu awalnya label-label itu. Seperti nanti diketahui bakatnya dia, minatnya. Tapi itu hanya pada dasar yang untuk dia ingin tahu. Nah, jadi di emosi yang ini ingin tahu dan harus nanti dia lepaskan. Kalau hanya ingin tahu, dia nanti muncul rasa bangga, dia lekatkan rasa positif itu semua. Kalau bangga jadi sombong. Nah, kalau sombong nggak dilepaskan, ya dia jadi takabur. Ya begitu. Dan akhirnya jadi siklus dia. Nah, kalau kita lepaskan, maka akhirnya nanti kita akan bisa menuju kedamaian. Nah, gimana cara lepasinnya? Kalau yang tadi dari tipe-tipe holistik tadi, mindfulness, access consciousness, sedonament, safe, dan juga termasuk hipnoprana, kan dimulai dari niat. Ada niat. Jadi yakin, dan energi, rasa, dan pikiran. Nah, sesimpel bahwa kalau di access consciousness juga ada pot and POC, point of discussion and point of creation. Maka kata Albert Einstein juga, Albert Einstein ketika dia ditanya, diberikan waktu 1 jam, dia bilang, saya akan memikirkan pertanyaan yang tepat selama 55 menit, maka 5 menitnya untuk menemukan jawabannya. Di access consciousness juga begitu. Ada penelitian yang memang statement
ya pernyataan dan pertanyaan sekaligus. Maka afirmasi itu bukan hanya tentang pernyataan, tapi gunakan pertanyaan. Kalau ada orang bilang seperti ini, kenapa hidupku begini ya Tuhan, aku hidup begini, itu bukan pertanyaan. Itu adalah kesimpulan yang dibalut dengan pertanyaan, karena dia masih dasarnya emosi tadi, dia lekatkan. Dia marah, kenapa Tuhan begini hidup aku, kenapa aku nggak punya uang, begitu. Nah, kalau begitu, maka akhirnya dia bukan pertanyaan itu. Pertanyaan itu simpel, yang seperti tadi, lepaskan dulu apa yang ingin dirasakan tadi dari emosi-emosi bebannya. Kalau di access consciousness tadi, will you destroy and uncreate it all? Kalau di Sedona method, mau nggak lepasin perasaan itu? Bisa nggak lepasin itu? Kapan? Sekarang. Jadi ada pertanyaannya. Pertanyaan itu penting sekali. Pertanyaan yang didasari dari pelepasan dulu. Bukan dilekatkan dengan emosinya. Jadi, genuine. Bahasa Indonesianya apa ya? Genuine itu. Ya, berusaha ikhlas kalau misalnya masih belum bisa ikhlas gitu ya. Jadi, pertanyaannya, apa posibilitas, apa kemungkinan ketika dia bangun pagi hari, apa ya kemungkinan sekarang yang apa kebaikan-kebaikan yang akan aku dapatkan pada hari ini. Mungkin pada awalnya kalau dia masih punya beban itu akan sulit, makanya kita latih. Dengan cara ya, makanya ada namanya letting go, itu kalau ada bukunya dari buku David R. Hawkins, itu juga muridnya Lester Levinson yang menemukan Sedona Method. Ada juga yang ini mengamati aja, letting in. Padahal sama itu, letting go dan juga letting itu sama, mengamati emosinya. Jadi kita kayak latihan otot ya, kalau kita latihan otot kan akhirnya ototnya ngembang tuh. Ini juga, tapi ternyata selama ini yang saya temukan, kita itu jarang melatih emosi karena tidak diajarkan dari sekolah dan dari kecil. Kita diajarkan justru adalah tadi supresi, distraksi, ekspresi. Itu toh, tiga itu. Tapi tidak belajar tentang releasing. Cara releasing adalah pelepasan dengan kita justru mengamati apa yang kita rasakan saat ini. Oh iya, saya marah. Nikmati, padahal emang jengkel, nggak enak. Oh iya, saya benci dengan dia. Kesal, geram, gusar. Gitu. Apa yang pernah terjadi dalam hidupku? Kesal. Itu diamati sampai akhirnya dia terbiasa. Untuk bisa dilepaskan, diamati dulu. Maka kalau nanti dia berada dalam level masih apatis, dia amati terus-menerus, ya kan? Dia nanti memang paling nggak enak tuh rasa apatis. Saking nggak enaknya dia nggak bisa rasain apa-apa karena udah mati rasa. Nah, kalau sudah bisa diamati tadi, terus dia rilis, kalau dengan Sedona pertanyaannya, mau nggak bisakah lepaskan perasaan yang mengganjal ini? Kalau di EFT kan, dengan pernyataan juga, meskipun sekarang saya jengkel, takut, marah, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan emosi negatif saya menerima dengan ikhlas demi kemajuan dan kebaikan hidupnya saya. Nah, jadi pernyataan dan pertanyaan. Kalau kita jadi sudah belajar ini sekarang, gunakan keduanya. Pernyataan dan pernyataan yang lengkap, yang bebas dari beban emosi. Karena kita memang tujuannya ingin melepaskan emosi tadi. Gunakan kata-kata yang berdaya, bukan kata-kata yang ingin. Jadi kata-kata yang saya lepaskan, bukan saya ingin lepaskan. Saya lepaskan perasaan yang mengganjal dalam hati ini. Ketika sudah melepaskan perasaan apatis, dia akan naik tingkat kesedihan. Gitu. Makanya orang-orang tuh rata-rata kalau misalnya dia yang sedih, dia kenapa suka nonton film yang emosinya naik turun tuh antara sedih sama takut. Film sedih, horor, drama tuh. Sedih, takut. Karena rasa itu lebih enak daripada apatis. Apatis nggak enak, saking nggak enaknya dia nggak mau dibantu, nggak bisa dibantu bahkan pikirannya, konsepnya. Jadi kalau disedih, dia masih bisa tuh minta tolong, bantu saya dong, saya lagi kesusahan, pinjam uangnya dulu dong, kayak gitu. Karena masih sedih, takut. Terus kalau dia bisa menghilangkan rasa sedih itu, dirilis, dia naik lagi ke rasa takut. Nah, banyak orang ketakutan kan, takut masa depannya tidak terjamin, takut ini terjadi. Di pikiran itu mulai itu konsep semuanya muter-muter. Pikirannya itu takut. Aduh, bagaimana ini kalau misalnya dia ketakutan sendiri gitu. Nah, itu rilis juga ketika sudah dirilis, maka rasa yang lebih enak lagi emosinya naik ke rasa nafsu, ingin. Enak, ingin itu enak. Ingin mobil, ingin rumah bagus, ingin ingin pasangan yang sempurna gitu. Ingin enak. Tapi kalau nggak dilepasin,
maka ada dua pasti yang terjadi. Kalau emosi ini nggak terlepaskan, maka dua. Satu, ketika dia nggak bersyukur, akhirnya dia masih ingin lebih lanjut lagi, sampai akhirnya nggak pernah puas, atau dia terjebak di rasa ingin, jadi nggak dapat ingin. Karena ingin tidak sama dengan punya. Padahal sesuai dari awal kita sudah bilang, kita udah berkelimpahan, kita sudah apa adanya, apa-apa ada. Kalau kita ingin, berarti kita nggak punya. Maka lepaskan rasa ingin itu. Baru kita bisa mendapatkan apa yang kita butuhkan, baru kita dikasih. Sebenarnya begitu. Nah, marah, ya, kita juga harus lepaskan. Jangan sampai itu terjebak dengan emosi marah yang membuat kita destruktif. Jadi perasaannya, emosinya yang destruktif, bukan sikapnya. Kalau kita sudah netral, sikap marah pun biasa saja. Nah, kalau kita sudah melepaskan rasa marah, kita nanti muncul rasa bangga. Nah, ini yang biasa orang yang sombong. Merasa lebih baik dari orang yang lain itu rendah, gitu. Nah, akhirnya dia melekatkan diri dia dengan pencapaian-pencapaiannya dia. Sehingga kalau ini nggak dilepas, ya dia terjebak dalam rasa bangga itu tadi, yang justru membuat dia tidak berkembang. Ketika emosi ini tidak dilepaskan, maka dia menjadi tidak berkembang begitu. Nah, akhirnya kita masuk ini yang menurut Lester Levinson ini yang negatif. Walaupun bangga dan marah itu dia netral, dia emosi yang boleh dilepaskan, dia bisa dilepaskan, tetapi ada yang bisa kita pertahankan, sikap tadi, marah, sikap, ingin boleh juga boleh selama dilepaskan. Jadi inginnya itu kita nggak terbebani rasa ingin tadi, takut boleh, sedih boleh, tapi kita lepaskan semuanya. Nah, termasuk juga marah dan bangga. Bangga terhadap nasionalis, ya bangga boleh. Saya orang Indonesia, saya cinta Indonesia. Saya bangga kewarganegaraan Indonesia, ya bangga boleh. Marah ketika diinjak-injak harga dirinya, ya kita lawan, marah boleh. Tapi kita tidak terjebak pada emosinya, yang justru destruktif. Banyak sekali sekarang kita terjebak dengan sedikit-sedikit marah di sosial media, dengan kata-katanya, dengan ketikannya, yaitu karena masih melekat dengan perasaan tadi. Nah, ketika kita sudah bisa melepaskan perasaan yang di bawah ini, yang ini sebenarnya namanya force kalau di buku David R. Hawkins, lalu ke atasnya dia ada semangat, courageousness. Kita nanti butuh afirmasi, kita jadi sering afirmasi, kita jadi sering semangat, melihat dunia ini optimis, ya itu. Tetapi kalau kita juga masih dalam keadaan yang seperti ini, kita belum melepaskan, nanti kita juga stuck di situ. Yang akhirnya kalau kita mau naik, kita muncullah di level penerimaan, acceptance. Kita logical reason, apa? Ya kita menerima gitu. Jadi ketika kita menerima orang lain, udah seperti apa adanya, ya kita udah tenang aja. Ya begitu memang orangnya. Kita nggak lagi sakit hati. Ya kita sudah dalam level yang penerimaan itu tadi. Tapi kita juga nggak stay di sini. Tetap yang paling puncak adalah keikhlasan, damai. Ketika sudah damai, maka beyond, ke netral, beyond. Ya, tadi, jadi kalau udah sampai titik damai, maka itu tadi di 5, jadi dari energinya mengikuti niat, yakin pasti tercapai niat, pikiran dan perasaan akan mengikuti. Udah, karena lepas bebannya lepas dan semuanya bisa tercapai. Dan dalam perasaan damai pasti udah pasti juga DJ syukur, sabar, pasrah, ikhlas dan cinta. Udah pasti ini otomatis nggak harus dicari-cari lagi. Kalau orang masih cari-cari berarti belum lepas beban emosinya. Otomatis dia akan mendamaikan cinta, sabar, syukur, ikhlas dan pasrah. Sesuai dengan genggaman hipnoprana. Jadi ada 5 genggaman hipnoprana tadi. Syukur, ikhlas, sabar, pasrah, dan cinta. Oke, Jack. Nah, jadi kenapa perasaan itu, energi perasaan batin itu 5.000 kali lipat lebih kuat? Ini riset. Risetnya dari mana? Karena sesuai dengan gelombang elektromagnetik, batin, perasaan itu memancarkan gelombang itu 5.000 kali lipat daripada pikiran. Jadi makanya hati-hati dengan perasaan. Makanya sesuai dengan hukum law of attraction tadi, ya mood. Kita hanya fokus pada satu mood dalam satu kejadian. Berdasarkan perasaan. Perasaan bisa mempengaruhi pikiran. Makanya kalau dalam NLP, ada switch pattern tekniknya, sebenarnya itu mengubah gambar, mengubah kata-kata sebenarnya untuk bisa mempengaruhi perasaannya, tapi tidak secara langsung. Menurut saya gitu ya. Jadi dia mengubah pikirannya, perasaannya juga ikut terubah. Tetapi kalau energinya dia masih belum berubah,
maka energinya justru yang harus kita ubah. Baru perasaannya dan pikirannya juga mengikuti, jadi positif, jadi tenang, jadi damai, jadi lepas semua beban-beban traumatik emosionalnya dia. Oke, terakhir ini, jadi bagi yang belajar hipnoterapi dengan saya, bukannya saya berhenti belajar mengajar hipnoterapi, tetap, cuman ada training workshop dari Hipnoprana. Dia ada 3 level. Ini yang ada sertifikasi dan gelarnya juga. Yang pertama Hipnoprana Quantum, ya. Ini level 1. Yang kedua ada Hipnoprana Healing, ini level 2, dan Hipnoprana Master. Di Hipnoprana Master itu sudah master, dan bahkan nanti kita bisa belajar namanya meditasi hipnoprana, yang saya disclaimer juga bahwa kalau untuk saya itu cocok. Karena ketika saya mengamalkan meditasi hipnoprana itu saya melengkapi seluruh apa yang saya ketahui tadi. Saya bisa mindfulness, saya bisa akses consciousness-nya dapat, saya dan metodenya dapat gitu dengan meditasi hipnoprana. Nah, jadi dan semua itu ada gelarnya. Kalau yang 3 ke atas ini ya, pelatihannya itu ada gelarnya. Mas, saya mau belajar hipnoterapi aja bisa, nanti dapat gelarnya juga. Tapi kalau mau yang lengkap ada hipnoprana, level 1 sampai level 3. Nah, setelah itu ada juga yang training dan workshop lainnya, seminar seperti hipnoprana top selling, terus ada hipnoprana mind and energy power for success ya. Seperti udah kita ketahui bahwa tadi rahasianya, tapi di sini akan lebih bahas detailnya itu mind and energy power for success. Kita punya apa untuk sukses? Yang sukses itu pasti kita akan melengkapi dari kedelapan aspek. Kesehatan, keuangan, keluarga, pertemanan, relasi, terus karir, pengembangan diri, hiburan, dan spiritual. Nah, di situ akan dibahas tuh di Hypnoprana Mind Energy Power for Success. Yang pertama ada Hypnoprana Parenting buat orang tua kepada anaknya. 7 ada Hypnoprana Trainer. 8 ada Hypnoprana Public Speaking. Terus ada Hypnoprana Teaching buat guru atau pengajar. Bagaimana caranya bisa mengajar dengan mudah dengan konsep Hypnoprana. Terus ada Hypnoprana The Super Power of Dream. Nah, bagaimana kita mewujudkan impian kita. Ya, setelah kita melepaskan beban kita, nanti lebih fokus kita nanti caranya dengan melepaskan beban tadi, dan kita nanti tahu nih teknik dan caranya untuk bisa mencapai impiannya kita. Lalu ada Hypnoprana Smile. Hypnoprana Smile juga ini ada bukunya ya, karangan Master MC Zen. Ya, senyumanmu segera mulai. Di sini jadi ada rahasia tuh di balik senyuman. Nah, ada pelatihan Hypnoprana Smile, konsepnya silakan. Kalau mau bukunya jadi nanti hubungi saya juga boleh. Nah, terus ada Hypnoprana Midwife, ada untuk bidan dan perawat. Terus ada Hypnoprana for Employee untuk karyawan. Nah, gini, ada satu kasus yang menarik bahwa ketika saya bertemu dengan seorang karyawan, dia merasa dulu sebagai karyawan itu bawahan, rendah katanya. Nah, ketika saya diskusi dengan saya, akhirnya dengan terapi teknik yang saya gunakan, saya hanya menggunakan kata karyawan. Karyawan. Wan itu orang, karya itu ya karya. Jadi ternyata karyawan itu adalah orang yang berkarya. Nah, di sini akan dibahas lebih lanjut di Hypnoprana for Employee, bagaimana ternyata dia jadi karyawan lebih menguntungkan, dia bisa juga punya bisnis gitu. Nah, asik ya. Jadi nggak harus terjebak pada konsep kalau dia karyawan dia nggak bisa bisnis, belum tentu juga. Gitu. Dia karyawan, akhirnya dia juga bisa punya lebih banyak income dari sumber pendapatan yang dia tidak sangka-sangka. Lalu ada Hypnoprana for Study Success, ya ada untuk gimana caranya bisa belajar dengan efektif. Bahkan seperti yang saya katakan tadi, kalau ilmu itu datang dengan sendirinya sesuai kesadaran dan intuisi. Inspirasinya datang gitu. Nanti di Hypnoprana for Study Success kita bisa jadi apapun yang kita inginkan dengan belajar. Kalau di konsep NLP ada namanya di NLP Presupposition, if someone can do something, anyone can learn how to do it. Yaitu konsep. Jadi premisnya begitu, presupposition begitu. Tapi kalau Hypnoprana for Study Success nanti kan bisa belajar juga gimana caranya sukses belajar. Lalu ada Hypnoprana Cleansing. Ya, sebelum kita itu mau membersihkan segala sesuatu yang untuk melepaskan beban pikiran perasaan, juga kita bisa melepaskan beban-beban energi kita atau yang menghambat energinya kita.
Sehingga yang terjadi adalah kalau kita sudah cleansing diri kita, maka tadi kembali lagi ke kesadaran. Tujuan kita tuh untuk berkesadaran, teman-teman. Jadi kalau kita sudah berkesadaran, inspirasi, intuisi, itu datang aja. Seperti hidup yang udah apa adanya, tidak berkekurangan. Yang terakhir ada hypnoprana self love. Jadi kalau misalnya ada yang masih dia belum mencintai diri sendiri, saya paling banyak bertemu yang begini. Dia belum mencintai diri sendiri. Dia merasa dirinya bodoh. Dia menyesal dengan hidupnya dia. Akhirnya menjadi self-talk dan self-image bagi dirinya sendiri. Sehingga yang terjadi adalah bagaimana dia bisa mengembangkan dirinya, mengembangkan hidupnya kalau dia tidak mencintai dirinya sendiri. Bagaimana cara dia mendapatkan pasangan, bagaimana cara dia bersosialisasi kalau dia memandang dirinya sendiri rendah. Nah, itu kita pelajari di Hypnoprana Self Love. Kita bongkar semua konsep-konsep yang ada, limiting belief kita, mental block-nya kita. Sebenarnya satu tujuannya agar kita berkembang, dan berkembang itu adalah dengan berkesadaran. Sebagai makhluk yang sudah unlimited kita, sebagai makhluk yang sudah sempurna, sebagai unlimited being, sudah berkesadaran, sudah berkelimpahan, maka sudah sewajibnya kita itu ya sudah seapa adanya. Kita tidak melimitasi kita dengan diri ini, konsep, dengan program yang memang melekat mungkin dari kecil, dari lingkungan yang sudah ada di diri kita. Dan dengan hipnoprana, kita bisa dengan pelan-pelan, bahkan langsung dengan sekejap, melepaskan konsep-konsep tersebut dan membuat diri kita berkembang. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita tutup, karena kita sudah sampai pada akhir materi. Untuk yang ini ya, untuk yang belum bisa join, ada rekamannya, nanti rekamannya bisa saya tayangin saya linknya saya bagikan gitu. Gimana kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Oh ya, ini dia Master MC Zen-nya. Ini founder dari Hypnoprana. Boleh Pak, halo. Yo, Ucapkan dulu halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nando. Gimana Pak suaranya ada? Gimana suaranya? Ya, udah saya unmute. Udah dengar suara saya? Coba yang lain, halo Mas Tia, ada suaranya nggak? Saya nggak kedengeran suaranya. Ada. Ada. Hai, Coach. Sorry baru join. Halo, gimana? Nando? Ah, Ada. ada suara saya? Suaranya di saya belum Ada. masuk sih. Nggak dengar? Bentar. Nando nggak dengar suara saya? Gimana Pak? Halo, coba tes. Halo. Oke, ada suaranya ya, ada. Ya, Oke Pak. lupa saya pakai ini dulu tuh. Oke. Pakai apa tuh? Ya. Buat teman-teman yang belum sempat join, ada rekamannya, tenang aja. Jadi nanti kita bisa review ulang. Ada yang terlambat, linknya nanti saya taruh juga di grup. Tapi ini juga perkenalkan, ini Master MC Zen, foundernya Hypnoprana. Pak, boleh perkenalkan diri? Oke, terima kasih Nando. Suara saya udah jelas nih? Jelas Pak, ya. Oke. Terima kasih Nando telah menjelaskan Hypnoprana Master kelas ya. Nah, Hypnoprana memang founder yang saya. Penjelasannya Anda cukup baik dan materi pun cukup bagus. Saya cuma menambahkan sedikit aja. Di Hypnoprana adalah mensinergikan kekuatan pikiran, rasa itu batin atau hati kan ya, dan energi. Jadi kalau pikiran sebenarnya adalah tentang mindset. Nah, mindset yang salah maka ada yang namanya mental block. Sebenarnya kalau rasa kita bilang itu rasa atau batin itu namanya feeling set. Nah, feeling set yang bermasalah namanya emotional block. Ya, emosi yang keblok. Kemudian kalau energi namanya energy set, pola. Jadi kalau mindset itu pola pikiran, feeling set pola rasa, dan energy set. Nah, energy set yang negatif namanya energi yang keblok. Ya. Jadi kalau di pikiran perasaan, nah, kalau kita gini, pikiran boleh baik, perasaan boleh baik, karena energi itu gerak sebenarnya.
ini kita baik, rasa baik, tapi kita nggak mau bergerak gitu kan ya, maka nggak ada ya hasil juga. Semangat itu energi. Kenapa pikiran itu energi? Karena kalau bicara tentang pikiran kita pasti berupa energi juga. Namanya sel saraf atau di neuron. Termasuk juga di rasa itu juga merupakan energi. Energi tarik menarik kan ya. Cuman pikiran bisa baik, bisa tidak baik. Kemudian perasaan bisa baik dan tidak baik. Nah, energi ini mengikuti alur pikir dan alur perasaan gitulah. Kalau kita perbaiki energinya, perbaiki di rasa dan pikiran, maka hidup akan kita lebih mudah. Mudah ya tadi nih 5 kita kan mudah bersyukur, mudah sabar, mudah pasrah, mudah ikhlas dan penuh rasa cinta. Nah, Nah, ya. penuh dengan cinta karena kadang-kadang kita nggak mencintai diri kita sendiri. Orang stres itu karena nggak cinta diri sendiri. Orang Ya. yang ngeblok energinya, pikiran perasaannya semua keblok gitu kan ya, maka dia nggak bisa buat apa-apa. Dan masa depan pasti suram lah. Karena Ya. semua yang ditarik adalah hal-hal yang negatif. Pikiran itu merupakan visualisasi, gambaran itu pikiran. Pikiran adalah menggambar. Nah, kalau dia rasa ini kan kita emosi ada rasa. Rasa. Nah, biasanya penyakit lebih banyak orang mental itu biasanya di emosionalnya. Rasa yang terlalu negatif gitu kan ya. Nah, rasa negatif ini membuat dia nanti jadi keblok. Jadi pikiran keblok, perasaan keblok, energi keblok tuh ya. Jadi kita sulit berkembang. Gini, kenapa sulit berkembang? Tubuh kita adalah tubuh energi. Ingat, tubuh kita ada nama tubuh fisik dan tubuh cahaya atau aura atau bioplasmik. Nah, energi ini tarik menarik dan tolak menolak. Ingat, energi itu tarik menarik dan tolak menolak. Saat kita negatif, energi kita negatif, maka orang yang lain tidak mau deketin kita. Dia menolak, orang yang akan menolak. Tapi kalau energi kita baik, maka kita akan bisa menarik kebaikan buat kita juga. Nah, energi kita baik, kita mampu menarik hal yang baik. Tapi energi kita negatif, kita menarik semua hal yang negatif. Tadi bahaya kalau kita memiliki energi yang negatif. Jadi hipnoprana adalah bagaimana kita mensinergikan. Jadi kalau sinergi itu tidak ada lagi pikiran, tidak lagi rasa, tidak ada lagi energi. Jadi satu, itu hipnoprana. Ya. Karena adalah meleburnya antara pikiran, perasaan, dan energi. Jadi tidak ada lagi kesatuan, tidak ada ngomong pikiran, tidak ngomong lagi rasa, ya tidak ngomong lagi ada energi. Yaitu ya satu kesatuan hidup kita. Jadi pikiran, jadi hipnoprana itu kesatuan itu membuat tubuh kita ini secara lahiriah kita akan jadi sehat gitu lah. Jadi kita lebih sehat, bisa lebih spiritualis orangnya dan penuh kedamaian dan bahagia. Nggak ada rasa gimana ya? Nggak ada rasa Unlimited ya, takut, Pak ya? nggak ada rasa Unlimited ya? cemas. Terbatas ya? Nggak ada batas, kita nggak ada cemas, nggak ada Nggak. rasa takut. Karena ya happy aja. Happy. Karena hidup tuh harus dimulai kata ya senang. Jadi hidup ini harus kita senangin gitu. Karena bagi saya, kalau kita takut, sebenarnya kita terlalu banyak memikirkan masa depan. Nah, Ya, takut itu pikiran. karena kita melihat terlalu masalah depan. Kalau kita itu terlalu sedih, karena kita selalu melihat masa lalu kita. Nanti Nando bilang namanya film mindfulness, kesadaran. Sedang hari ini, saat ini, sekarang ini. Nah, hari ini, saat ini, itu adalah kesadaran namanya mindfulness. Kita bicara tentang kesadaran. Nah, hipnoprana itu kesadaran. Kesadaran energi kita, bayangin. Ngomong energi ya saat ini, sekarang ini. Karena energi kita hidup. Karena energi kita hidup. Energi tidak pernah mati. Dan bukan hanya sedang hidup energi. Energi itu cerdas sekali. Nah, bahasa tercerdas adalah bahasa energi. Ya, energi itu cerdas. Ya. Energi yang mampu menyembuhkan kita sakit. Ya, energi yang mampu. Karena tubuh kecerdasan itu adalah elemen energi kita. Karena tubuh kita energi loh. Sel saraf kita tuh energi. Sel saraf itu neuron kan energi. Di tubuh kita digerakkan oleh ya energi itu sendiri. Pikiran itu ya digerakin ya energi itu sendiri. Hati ya digerakin oleh energi itu sendiri gitulah. Jadi dengan kita memahami hipnoprana, maka ya hidup kita jadi ya tenang, ya kita betul-betul hamba Tuhan lah ya. Kita tidak ada takut, tidak ada rasa cemas, tidak ada. Ya tenang aja hidup ini. Hidup ini begitu indah lah ya, sangat indah sekali. Nah,
Selain kita indah, kita bisa menyebarkan kebaikan buat orang lain. Nah, lebih lanjut setelah kita perbaiki diri kita, ini adalah pertama lah gimana kita ngembangkan diri kita dulu nih. Ngembangkan diri kita. Diri kita ada berkembang baik, maka bagaimana hidup kita menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Alam semesta. Karena Hinopana adalah bagaimana kita berdamai dengan diri sendiri dan orang lain dan alam semesta. Ya kan? Kita bukan hanya kita sendiri, karena kita berhubung dengan alam semesta. Jadi pribadi Hinopana adalah pribadi yang bagaimana kita sehat pikiran kita, sehat di rasa kita, sehat di tubuh fisik kita, mental kita ya. Jadi gimana lebih lanjut Ibnu Prana ini mampu berkembang untuk banyak orang dan manfaat bagi semua orang. Ya. Jadi Ibnu Prana bukannya nyembuh sakit fisik dan mental, karena Ibnu Prana bisa nyembuh sakit fisik maupun sakit mental secara Holistik ya psikosomatis kan ya, bisa juga membuat kita lebih ya segala bentuk skill itu sebenarnya dasarnya Hinopana. Karena pasti semua tentang mind, tentang feeling, kemudian tentang energi gitu kan. Ya semua ilmu larinya ya 3 itu aja gitu. Sehingga kenapa 3 inilah dikemas dalam bentuk kita 5 itu. Pertama di 5 itu kan ya, kita harus ada energinya tadi ingatnya, energi baik. Kemudian harus ada keyakinan. Kita harus ada niat, kemudian pikiran kita dan perasaan. Nah, ini 5 ini yang jadi satu kesatuan dalam Hinopana. Nah, jadi kita baik dan kita harus yakin. Karena kalau tidak ada keyakinan, kita nggak pernah bisa berkembang. Apa yang kita inginkan tidak mungkin terjadi kalau kita tidak yakin. Nah, begitu juga dengan niat. Niat itu adalah sebagai tekad kita. Nah, sesuatu harus diniatkan. Kalau kita pengen sesuatu nggak diniatkan, tidak ditekadkan dengan baik, maka itu tidak akan mudah terjadi. Kemudian rasa ini sangat penting sekali. Kemudian dengan pikiran, nah ini jadi kesatuan. Apapun Anda dream mimpi Anda, kalau Anda kaitkan dengan energi, yakin, niat, dan rasa pikiran ini, maka dream Anda akan mudah tercapai. Nah, dream adalah impian-impian kita. Nah, dimulai apa? Energi yang kita miliki. Karena kalau nggak mau dream itu kita pakai pikiran kan, dengan niat kita bayangkan sesuatu. Kenapa perlu dibayangkan? Karena semua benda ini terjadi itu hasil visualisasi. Ya dari pikiran. Semua tidak ada, dunia ini tidak ada hasil konsepnya Pak ya. Ya. Jadi kalau dream kan kita bayangkan sesuatu nih, ingin terjadi. Nah, cuman terjadi ini bagaimana caranya? Ya harus ada rasa kita telah miliki. Nah, ini tentang ngomong dream tuh. Materi pelatihan tentang gimana mencapai mimpi-mimpi kita kan ya. Iya. Nah, itu ya kita ngomong tentang dream. Sehingga kita juga di pelatihan itu ada tambahan dong, ada magnet sehat. Bagaimana kita jadi orang yang memiliki sehat ya, baik sekedar fisik kita, juga mental kita, juga tentang emosional kita. Jadi itu aja Nando, karena ilmu Prana begitu luas sebenarnya, sangat luas Pak. Sangat luas. Iya, karena begini Pak ya. Pelan dulu belajarnya. Memang justru karena sangat luas itu Pak, jadi akhirnya kita, ini menurut saya pribadi, seperti yang tadi saya katakan tentang dari mindfulness, access consciousness, Sedana method, bahkan saya ketemunya kan di Hipnoprana nih semuanya, saya cocokkan karena saking luasnya, tapi bisa kita gunakan sesuai dengan apapun intuisi kita. Contoh, Betul. jadi karena intuisi itu Pak ternyata, ya saya ini kan ternyata teman-teman jadi salah satu murid yang paling bandel gitu. Bandel karena dulu tuh, karena Pak Jen bilang ini, Master Jen bilang, ini saya nggak ngerti karena saya masih terlimitasi oleh pikiran saya. Yang saya anggap bahwa, oh yang dibahas itu yang benar dari pikiran aja. Yang makanya saya belajar hipnosis, hipnoterapi. Ya tapi ternyata itu melimitasi diri kita karena hanya sebatas pikiran. Padahal pikiran ada perasaan, energi gitu kan. Nah ternyata setelah saya belajar dari mindfulness, access consciousness, Sedana method, SAFe, ya Hipnoprana ternyata, ya apapun yang terjadi dalam hidup kita nih ya benar-benar ya udah selaras sudah gitu, sempurna aja, udah keberlimpahan kita itu, sudah unlimited being. Jadi sehingga kita sudah diciptakan sebagai makhluk terbaik yang sebaik-baiknya bentuk. Maka apa nih yang kurang dari diri kita kalau misalnya kita masih punya beban-beban emosional sampai akhirnya itu jadi trauma, jadi dendam, jadi kebencian, bahkan jadi penyakit fisik dalam diri kita, kan itu energi semua ya. Kalau kita nggak benar-benar atasi, ya akhirnya hidupnya berada dalam penderitaan seperti yang tadi konsep mindfulness, premisnya
Hidup ini harusnya netral, hidup ini berubah, dan hidup bisa jadi penderitaan. Itu karena tadi tidak memahami bagaimana cara pikiran, perasaan, dan energinya bekerja gitu, Pak. Monggo ada Ya, tambahan, Pak? ya betul. Kalau Anda belajar karena pergi belajar meditasi kan, Anda insya Allah awet muda. Umur saya sampai 60 tahun loh nih. Hmm. Ya, meditasi Hipnoprana luar biasa loh. Karena Iya, Hipnoprana ini meditasinya tuh nggak ada yang lainnya. Itu keren banget. Dari olah fisiknya, olah rasanya, olah titik cakranya, energinya, itu semua tuh ada itu. Itu hanya bisa didapatkan di kelas master, Pak ya. Di pelatihan ya. master ya. Jadi insya Allah hidup kita sehat lah. Sehat inoprana itu bukannya sehat fisik ya. Sehat di mental kita dan sehat di emosional kita. Kalau mau mental kan bicara tentang pikiran. Tentang kemudian sehat tentang emosional. Nah emosional kita pasti terjaga. Kenapa? Kita mencintai diri kita sendiri. Selain kita mencintai orang lain, mencintai orang tua kita, apalagi mencintai pada Allah kan ya. Nah rasa cinta itu yang harus kita tanamkan. Kalau kita cinta pada diri sendiri tuh ya aduh. Apalagi kalau ngomong sukses ya cinta pada apa? Pekerjaan. Ya, Cinta pada pekerjaan kan ya. Kalau mau cinta kan luas sebenarnya. Nah, satu itu ada 5 itu adalah cinta. Kalau kita bahas tentang cinta itu gitu mantap lah gitu ya. Karena cinta ini waduh hati akan selalu berbunga-bunga ya karena penuh ya cinta karena dan kita kan dari kasih. cinta kan. Lahir Iya, aja karena cinta. ya cinta, penuh cinta dan Tercipta kita kasih. ada cinta. Nah, jadi penuh Diciptakan cinta ya. dengan cinta kasih kan ya. Nah, pembahasan cinta kasih ini wah sangat mendalam kan ya. Kalau teman-teman ingin tahu, saya ada juga melatih tentang kebidanan kan ya, ibu panah birthing. Dari saya melatih bidan-bidan juga ya. Bahwa melahirkan itu ya penuh cinta kan ya, tidak perlu takut takut lagi cemas dan lain. Alhamdulillah hari ini saya anak saya 3 itu lahir dengan cinta tanpa dibantu apapun. Melahirkan nyambut anak saya dengan istri saya. Jadi tanpa bukan saya ini ya, bidan perlu. Kalau Anda tidak punya keahlian dalam Inoprana ya pasti harus ke bidan dokter kan ya. Karena saya istri dan bagaimana hati ini tenang, nyaman, keikhlasan, pasrah sehingga istri saya lahir dengan mudah nyaman dan tidak sobek. Alhamdulillah Iya. tidak sobek. Mulai kan saya sambut sendiri. Lahir di rumah tiga-tiga anak saya. Nyambut dengan sendirinya. Kenapa tadi nih? Tidak ada rasa takut, cemas, semua ya kena Allah aja kan ya. Jadi hati Ya. kita spiritual kita tuh ya lepas gitu lah. Karena banyak yang kenapa perlu sesar dan lain kita banyak cemas, takut, khawatir. Sesuatu dengan gitu kan ya. Ya, apabila dihadapin dengan ya hari ini saat ini saat sekarang ini kita berbaik maka hasilnya baik. Nah, kan gitu tuh. Jadi ada metode sendiri bagaimana hidup ini ya indah dan ya nyaman aja gitu kan ya. Karena kita memahami dunia ini cuma 3 tadi itu ya. Pikiran, rasa, dan energi. Energi tanpa batas. Iya. Ya, energi tanpa Nah, batas. akhirnya makanya mungkin karena hipnoprana terlalu luas dan memang harusnya sebuah konsep, sebuah modalitas bisa dikatakan juga kan, tapi bukan hanya sebuah modalitas, tapi ini memahami energi untuk kehidupan kita yang justru membuat kita tidak terbatas. Nah, yang jadi kendala tuh padahal ya, bahkan kalau sebagai muslim kita meyakini bahwa wa annahu huwa akhna wa aqna. Dia Allah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Berarti nggak ada kemiskinan, yang ada hanya cukup. Kan jadi kalau udah cukup berarti semua udah tidak terbatas, kita sudah terhubung makhluk spirit sebagai makhluk spiritual yang memang sementara di dunia yang materi ini. Nah, nah kalau begitu tapi banyak sekali nih yang masih merasa dia kekurangan ya kan Pak. Masih bukan hanya soal materinya loh, tapi ketenangan jiwa batinnya dia. Lihat banyak orang kesusahan, kekhawatirannya muncul terus, pikirannya kemana-mana, ke masa lalu dia merasa bersalah, merasa benci, merasa dendam, ke masa depan dia takut ini, takut itu, semua ketakutannya malah bisa terjadi kalau dia rasa itu akan terjadi, begitu kan Pak energi. Nah Iya akhirnya betul. kendala-kendala ini kalau sebagai penutup terakhir Pak, kenapa nih banyak banget orang yang merasa seperti itu? Apakah karena faktor pikiran, perasaan, atau juga energinya? Karena kita bisa lihat banyak banget. Terus bagaimana pengaruh energi dari kita misalnya untuk bisa secara dunia gitu mempengaruhi dari hipnoprana Pak, yang secara baik positif. Nah, kalau bicara energi, energi itu kan tarik menarik, mau konsep energi kan ya, dan tolak menolak. Nah, kalau Anda lihat gini, kalau Anda pertama kali temu dengan seseorang, pernah nggak Anda rasa tidak nyaman?
kayaknya nggak Ya. nyaman. Tapi pertama kali temu seseorang kayaknya ngomong yang seseorang ini berjam-jam pun kita nyaman. Kenapa? Saat kita bertemu dengan seseorang yang baru kita kenal, kita bicara begitu nyaman, begitu enak, berarti orang ini energinya baik. Nah, energi itu kan menempel, kita bisa merasakan. Tapi kalau kita bertemu dengan seseorang, kita rasakan, duh enak nih, pengen kabur aja. Berarti energi orang itu tidaklah baik. Nah, cuma saat hati kita, karena yang kuat kan di hati nih energi, yang mengikuti adalah hati kita, bukan kepikiran. Nah, hati ini nih, kita yang merasa tak nyaman ini, kita malah dikalahkan melihat tampilan seorang, ngomongnya pandai, Oh, tampilannya kaya fanatis. raya, apa. Nah, Karena pikiran itu adalah manipulasi. Pikiran tuh dekat aja bisa kelihatan jauh. Kayak benda yang kalau suatu benda terlalu dekat sama kita nggak bisa lihat benda itu, ya kan? Oh terlalu jauh kita nggak bisa lihat karena pikiran tuh masuk lihat, dengar kan, dan rasa. Pikiran itu terjadi apabila kita melihat, kemudian kita dengar, kemudian ada rasa kita. Nah, ini yang membuat kita jadi salah gitu. Tapi energi sebenarnya netral, dia bisa tahu tuh. Karena ada tarik menarik dan tolak menolak. Orang baik akan kumpul dengan orang baik. Ingat. Orang yang penipu akan kumpul dengan penipu. Karena energi mengikuti energi. Tarik menarik. Kalau saya nipu ya maka kumpulnya penipu semua tuh. Pembohong semua. Jadi orang yang biasa suka candu ya candu semua. Orang perokok akan kumpul dengan perokok. Orang yang biasa minum akan kumpul orang peminum. Tapi orang jamaah akan kumpul orang dengan yang sering ikut kajian, kumpul orang kajian. Jadi dia akan ada keselarasan. Karena semua energi itu mengikuti selaras dan frekuensi. Kalau bahasa Nikola Tesla adalah energi itu vibrasi dan frekuensi. Itu tiga ini kan. Energi, ada vibrasi, ada frekuensi. Dan semuanya energi. Nah, vibrasi itu getaran, gelombang. Nah, frekuensi adalah ritme. Ya. Frekuensi 1,1 FM. Nah, itu frekuensi. Nah, apalagi getaran kita, vibrasi kita kuat sekali, dan kena satu frekuensi, nyatulah kita. Gitu. Sama, kita dream pun, kita dream selaras, vibrasi kita kuat, tariknya kuat, nah dan satu frekuensi dapat kita gitu. Jadi konsepnya ujung-ujung adalah energi. Cuman dipisah supaya lebih pahamnya, energi itu mengikuti getaran, vibrasi kan, kemudian dengan frekuensi. Nah, jadi semua itu satu frekuensi. Yang baik akan kumpul satu frekuensi, semua satu frekuensi. Nah, orang yang sakit mental, rasa yang sakit itu berarti ada masalah energi yang sakit juga kan gitu. Iya. Nah, jadi energinya ya yang bermasalah. Jadi perbaiki pikiran baik, perasaan baik, ya energi pun jadi baik gitu kan ya. Jadi itu. Jadi bahasanya seperti itu. Jadi hati-hati dengan energi. Kita gini, fisik kita orang stroke itu ya energi yang nggak bisa bergerak. Walaupun otak ini masih baik, tapi energinya rusak di tangan. Energi sarafnya merusak di sini nih. Nggak bisa diperbaiki, nggak bisa gerak tangan kita. Walaupun kita perintahkan gerakin, nggak akan bisa. Karena energinya bermasalah. Gitu Oh ya, kan. alhamdulillah Bapak Zen sembuh ya dari stroke ya sudah ya. Iya, saya Oh kena ya, stroke, pernah ngalamin Masya stroke. Allah tuh luar biasa. Cuman beberapa minggu ya, alhamdulillah. Ya ada sehat kembali lah. Kenapa? Semua itu dari pikiran dan rasa. Energi kan netral, ikut alur pikiran, alur perasaan. Nah, alur pikiran perasaan kita perbaiki, kita perintahkan dengan baik dan kita harus gerakin. Karena kalau kita tidak gerakin, dia akan kaku, dia akan mati. Nah, kenapa? Energi perlu gerak gitu. Sama Anda pikiran baik, perasaan baik, tapi tidak mau action, ya tidak ada guna. Karena action itu penting. Wah, mimpi tinggi, semua tinggi, tidak ada action. Ya nggak ada guna. Action itu merupakan energi. Gerakin kan, menggerakkan itu energi. Konservasi Ya, energi. betul. Anda stroke, kalau stroke Anda tidak mau gerakin kaki Anda kan lumpuh tuh. Anda harus gerakkan dengan pikiran yang harus gerakin sambil Anda menggerakkan. Energi itu ada gerak kan. Kalau kita tidak gerakin dia akan lumpuh, mati. Hidup ya itu. Hidup kita akan mati apabila kita tidak mau bergerak. Orang gagal, kalau gagal, karena stop. Disebut gagal apabila Anda stop. Anda gagal. Tapi selama Anda itu mau berjalan terus, Anda stop, masih bergerak, Anda belum gagal.
pasti Anda bisa berhasil. Selama Anda mau masih bergerak. Tapi kalau Anda stop, mati, ya Anda gagal. Tapi kalau Anda masih mau menjalankannya, insya Allah akan berhasil. Karena gagal itu apabila Anda stop atau Anda mati, itu gagal. Gagal. Selama Anda berusaha, pasti ada pintu keberhasilan. Karena Anda berusaha, maka pintu-pintu keberhasilan itu akan terbuka dengan sendirinya. Anda bisa melihat, kan Anda bilang, nanti muncul inspirasi. Ini kita bergerak, muncullah inspirasi. Banyak bertanya, banyak ini, pasti dapat tuh inspirasi. Karena kita mau bergerak gitu. Gerak apa? Ya energi gitu. Jadi konsep energi itu luar biasa. Cuma Inoprana adalah ini sinergikan pikiran, perasaan, dan energi. Semua itu karena energi. Nah, benda ini di dunia ini semua adalah energi kuantum. Mau benda apapun itu energi, ya kan? Motor ke, meja makan ke, apa itu mau elemen terkecil. Termasuk pikiran dan perasaan ya. 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 Jadi semua benda itu energi. Kalau Anda narik benda, ya benda itu energi. Uang itu ya energi. Jadi kalau Anda narik uang ya bisa kan hidup mau energi. Apalagi kalau Anda menarik manusia lebih mudah lagi menanya. Kalau kita bahas tentang telepati, menarik seseorang kan telepati kan. Nah lebih mudah karena manusia kan punya pikiran dan perasaan. Karena gelombang kita bisa frekuensi, kita bisa mempengaruhi orang lain kok dengan telepati. Kenapa kita bisa mempengaruhi orang lain dengan telepati? Karena orang itu punya pikiran. Nah apabila pikiran kita satu frekuensi, taklah dia. Apabila perasaan kita satu frekuensi dengan perasaan dia, maka dia jadi punya perasaan sama seperti kita. Oh Jadi ya. apalagi manusia bisa terpengaruh, sangat bisa pengaruhi. Uang ya bisa kita pengaruhi. Sama mana rezeki, orang bilang ada rezeki uang misalnya bisa kita pengaruhi. Semua bisa kita pengaruhi karena energi. Karena dia merupakan energi. Cuman ada teknik-tekniknya gitu kan ya. Ya. Itu ada Prosesnya tekniknya. tetap kita harus lakukan. Ya, harus kita Ya. ada tekniknya gitu kan ya. Oke Nanda itu aja Nanda penambahan saya. Terima kasih Pak ya sudah mau meluangkan waktunya dan juga teman-teman yang sudah mau hadir dan meluangkan waktunya juga. Maka terima kasih kepada Pak Jen sudah hadir dan memberikan semua ilmunya. Sebagai penutup dari saya, berarti kesimpulannya tadi ya, energi itu tak terbatas, berarti kita juga sebenarnya adalah energi yang tak terbatas. Nah, oleh karena itu kita harus perhatikan pikiran dan perasaan kita. Jangan-jangan selama ini konsep, ilmu, pengetahuan, program itu adalah yang melimitasi diri kita. Yang padahal pengetahuan, pikiran, dan perasaan itu ya hanyalah itu aja. Hanya pikiran, perasaan, pengetahuan, ya pengetahuan. Kita tidak melekat dengan semua itu. Sadari bahwa ya kita harus amati. Nah, jadi apa yang diamati? Kesadaran. Nah, jadi ketika kita sudah mengamati kesadaran, saya itu begini. Jadi kalau pakai bahasa Sanskerta itu, ya, agama misalnya, agama kan artinya kan tidak, agama kacau. Maka percaya penuh pada semesta, yaitu dengan amati. Nah, maksud di sini amati itu kan hidup. Tidak mati, ya tidak mati, berarti hidup. Maka dengan kita amati, apa yang diamati? Kesadarannya kita. Sehingga kalau kita tuh sudah mengamati kesadaran, apalagi dengan modalitas yang kita tahu dari konsep hipnoprana, kekuatan sinergi pikiran, perasaan, dan energi tanpa batas, maka sesungguhnya hidup kita ini pasti jadi mudah. Ya, kita tidak lagi melekat pada konsep pikiran, pengetahuan kita. Bahkan emosi-emosi yang ada, ketakutan, kekhawatiran, kemarahan, kesombongan, kita tuh akan mencapai puncak keikhlasan, kedamaian, kurang lebih begitu. Oke, terima kasih pada semua yang sudah hadir. Dan untuk link rekamannya nanti setelah ini akan saya bagikan setelah selesai. Maka kira-kira ada pertanyaan mungkin sampai di sini? Kalau nggak ada, kita akan tutup dan karena sudah lewat jamnya. Udah jam 9 lebih. Oke. Nggak ada ya? Oke. Oleh karena itu, terima kasih. Nanti kita ke depannya juga masih ada program yang lain. Ini apa? Offline di cafe. Oke. Offline di cafe, Bang Arthur Tioflek. Jadi nanti itu ya, mungkin akan ada event kalau offline, kalau memungkinkan juga. Untuk sementara kita akan adakan online. Jadi sampai bertemu di free masterclass berikutnya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.